Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Senin, 4 Januari 2021, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Daerah Pemilihan 1 menyampaikan hasil risesnya yang meliputi wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Kegiatan rises anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari Daerah Pemilihan 1 berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai dengan 6 Desember 2020 dengan membagi wilayah yaitu Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur beserta dengan desa-desa di sekitarnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Dapil 1 Argiansyah mengatakan, rises yang dilakukan pihaknya selain untuk menghimpun dan menjaring aspirasi seluas-luasnya dari masyarakat, juga berdasarkan atas prinsip pembangunan partisipan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan DPRD atas pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2020. Argiansyah menambahkan, berdasarkan hasil rises pada Desa Baung menginginkan perluasan jaringan instalasi listrik, pemerintah daerah agar dapat memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat setempat, perlunya penambahan tenaga kesehatan khususnya perawat dan bidan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memberikan bantuan alat tangkap bagi nelayan, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, rehab dermaga, pengaspalan hot mix dan cetak sawah untuk lahan pertanian. Di Desa Sungai Perlu, pemerintah daerah kiranya dapat merealisasikan akses jalan darat yang menghubungkan desa dengan kabupaten, lanjutan Jalan Datu Samudin, bantuan alat tangkap ikan rempa, pengadaan mesin genset, pengadaan speedboat, dan lainnya. Untuk Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, menginginkan perbaikan jembatan gantung objek wisata pantai, pembangunan menara masjid, perbaikan kolam renang, peningkatan jalan Sungai Pucuk, peningkatan jalan Hasanuddin, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pengadaan hibah jaring Tramelnet, bantuan hibah mesin. Sementara untuk Desa Mekar Indah, pihaknya menginginkan adanya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pengadaan hibah ternak sapi Bali kepada kelompok tani, pengadaan bantuan hibah mesin ces perahu, bantuan hibah mesin ces kelompok, bantuan hibah 10 ekor sapi Bali, dan bantuan hibah mesin tebas rumput. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan dewan dari daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Hanau, Danau Selulup, Seruyan Raya, dan Danau Sembuluh menyampaikan hasil rises yang telah disepakati. Pendekatan yang ditempuh tim Dapil 2 dalam mencapai sasaran dan objek yaitu dengan pertemuan tatap muka, sumbang saran, dan dengar pendapat, serta menindaklanjuti dengan peninjauan lapangan terhadap objek-objek yang perlu mendapat skala prioritas oleh SKPD terkait. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dari Dapil 2 Arahman mengatakan, pihak Dapil 2 telah melakukan kegiatan rises secara roadshow ke desa-desa. Timnya juga memberikan aspirasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah karena situasi pemerintahan masih berjalan baik dan stabil. Para ASN di kecamatan maupun perangkat desa, kepala desa dan BPD masih melaksanakan tugas seperti biasa. Meskipun pandemi COVID-19 yang masih melanda negara khususnya Kabupaten Seruyan. Arahman menambahkan, pada tahun 2021 beberapa desa di Kabupaten Seruyan akan melaksanakan pemilihan kepala desa dan tahapannya sudah berjalan pada tahun 2020. Berdasarkan temuan timnya ada beberapa desa yang terjadi ketidaksinkronan pada tahapan pelaksanaan Pilkades ini dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa pada pasal 36 dan pasal 39.
terutama pada bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari 5 orang. Dalam hal ini, timnya berharap pada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan pihaknya juga menyarankan pada pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Seruyan harus berpedoman dengan ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2016 serta perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dari perangkat desa juga mengusulkan adanya kenaikan tunjangan BPD, karena dirasa tunjangan saat ini tidak sesuai dengan beban kerja yang dilakukan. Tim Liputan Seruyan TV. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan anggota Dewan Daerah Pemilihan 3, masyarakat menanyakan tujuan dipotongnya dana desa dengan besaran masing-masing 90 juta sampai 100 juta per desa. Dilakukannya riset dalam rangka untuk dapat berkoordinasi dan berkonsultasi ke masyarakat, baik perorangan maupun berkelompok di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan, dengan mensosialisasikan penjabaran APBD Seruyan serta usulan APBD perubahan tahun anggaran dalam bentuk belanja publik dan pembangunan pada berbagai sektor. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Daerah Pemilihan 3 Salidin mengatakan, masyarakat menanyakan tujuan dipotongnya dana desa dengan besaran masing-masing 90 juta sampai 100 juta per desa. Karena sebelumnya pihak desa sudah melakukan pemotongan pada 2 tahap. Pada tahap pertama 600.000 per kepala keluarga selama 3 bulan, dan tahap kedua 300.000 per kepala keluarga selama 3 bulan. Dengan adanya pemotongan dana tersebut, setiap perangkat desa atau petugas desa dikorbankan dengan tidak dibayarkan gajinya. Selain itu, pada bidang pertanian masyarakat mengeluhkan tidak bisa untuk berladang akibat kurangnya bantuan dari pemerintah baik alat pertanian, bibit, maupun penyuluh-penyuluh pertanian yang memang masih kurang. Untuk itu, masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar dapat memberikan bantuan alat-alat pertanian seperti hand traktor, bantuan bibit, dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Berdasarkan data pada tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Seruyan berada di kisaran 7,43%. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,19% atau sebanyak 0,24%. Menurut perbandingan data angka kemiskinan tahun 2018 dan 2019, pemerintah Kabupaten Seruyan di akhir tahun 2020 ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,24%. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang dibantu juga dengan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah daerah. Penurunan angka kemiskinan tersebut juga tidak lepas dari berbagai dukungan seluruh pihak terkait, baik pemerintah, dunia usaha, dan unsur masyarakat, yang telah bekerja sama serta saling bahu-membahu ikut berperan aktif, sehingga target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai. Selain itu, pemerintah daerah juga sudah melaksanakan beberapa program sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, di mana telah diprogramkan secara menyeluruh oleh masing-masing perangkat daerah yang secara garis besar meliputi dalam 4 bidang prioritas, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Tim Liputan Seruyan TV. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2020. Kegiatan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tersebut dilaksanakan di samping memenuhi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota, serta tindak lanjut keputusan Bupati Seruyan nomor 184/393/2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Seruyan tahun 2020. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, kegiatan ini juga merupakan momen yang tepat untuk mensinergikan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan dan mendorong terwujudnya koordinasi serta pengendalian program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di wilayah ini. PLH Sekda berharap hasil rakor tersebut dapat menghasilkan keluaran yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama sebagai upaya dan langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan menyampaikan surat keputusan penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Seruyan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai evaluasi Raperda Kabupaten tentang APBD tahun anggaran 2021, disempurnakan dengan hasil kerja Badan Anggaran dan Penyesuaian Raperda tentang APBD tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, setelah dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Raperda APBD tahun anggaran 2021, sebagaimana surat evaluasi dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk anggaran pendapatan asli daerah sebesar 137.473 juta lebih, pendapatan transfer sebesar 966.914 juta lebih, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 17.001 juta lebih, dan untuk jumlah pendapatan daerah sebesar 1.121.389 juta lebih. Ketua menambahkan, sedangkan untuk belanja daerah sebesar 1.237.936 juta lebih, defisit sebesar 116.536 juta lebih, penerimaan pembiayaan sebesar 129.499 juta lebih, pengeluaran pembiayaan 12.963 juta lebih, pembiayaan neto 116.536 juta lebih, dan silpa tahun berkenaan Rp0. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan, Haja Iswanti, membacakan pidato Bupati Seruyan terkait laporan penyempurnaan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seruyan tahun 2021, maka perlu dilakukan penambahan atau pengurangan pada pagu satuan kerja perangkat daerah untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Wakil Bupati Seruyan, Haja Iswanti mengatakan, adapun kegiatan yang dimaksud diantaranya yaitu alokasi dana kelurahan sebesar 2,4 miliar untuk 3 kelurahan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Tengah, alokasi dana pilkades sebesar 875 juta pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, alokasi bantuan keuangan pada pemerintah provinsi untuk sewa transporter sebesar 245 juta pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan alokasi silpa DBHDR sebesar 56 miliar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Wabub menambahkan, untuk menutupi belanja tersebut terdapat pengurangan pagu dari beberapa SKPD, yaitu Dinas Pendidikan berkurang sebesar 500 juta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkurang sebesar 700 juta, Sekretariat Daerah berkurang sebesar 2,2 miliar, dan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 120 juta. Dengan ditetapkannya Raperda tahun 2021 diharapkan pembangunan,
dan visi misi Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat dilaksanakan dengan baik. Dan semua pihak terkait harus bekerja keras guna mencapai sasaran kegiatan pembangunan tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan pada APBD tahun anggaran 2021. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan sambutannya pada penutupan sidang paripurna tahun 2020. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang disampaikan langsung Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo kepada unsur pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pihak eksekutif yang selama ini telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, yang tidak lain demi terciptanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bermartabat. Menurutnya, DPRD merupakan salah satu lembaga pemerintah yang sangat strategis dalam mendukung gerak langkah pemerintah daerah, baik menyangkut suatu kebijakan maupun keputusan komprehensif dan spesifik, yang menyangkut pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan daerah secara langsung dan dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Ketua DPRD menambahkan, selama tahun sidang 2020, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya pada bidang legislasi telah membahas 16 buah raperda, dengan rincian 10 buah raperda telah melewati pembahasan tingkat 2 atau telah menjadi peraturan daerah. Dan ada 6 buah raperda yang belum disahkan menjadi perda di antaranya, tentang kearsipan daerah, garis sepadan jalan, sungai, bangunan, pendirian PT 3 Pelangi atau Perseroda, dan raperda tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Diharapkan, kemitraan dan sinergitas yang sudah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan, sehingga menjadi selaras bersama membangun daerah ini untuk lebih maju dan dapat mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.